mulai dari di sini kan ada apa ini namanya tuh, liquidity sweep ya, itu pastinya ya, buntut tajam ke atas itu. Nah di sini ada kondisi previous higher high ya, previous week high PWH. Previous week high itu yang sampai sekarang itu masih belum tersentuh. Nah di sini itu. Nah, kemudian di medio bulan Februari di sini ada buyer pressure atau tekanan buyer tinggi karena dirasa di sini ada order block, teman-teman. Kalau kita lihat di apa ya, di sini ada order block. Nah ini saya bentar, aku itu nggak begitu ahli ngoret-ngoret. Nah segini ya, tak kasih warna kuning di sini. Nah di sini itu ada order block. Kenapa di sini ada tekanan di mana terbentuklah lower week yang sangat tajam di sini. Dia menjemput di kondisi di area order block sebelumnya. Kalau di time frame besarnya seperti ini, terus kemudian apa yang terjadi ketika sekarang time frame-nya seperti ini, teman-teman? Sorry, apa kondisi seperti ini nih? Aku pengen tahu apa istilahnya analisa sederhananya dari Mas Son. Di kondisi seperti ini kita mau menentukan key level ya. Nah ini aja deh, di sini yang saya tandai sama marking ini itu ini arahnya kemana? Ini kan kalau trader itu kan mikirnya kan arah ke depan ya, teman-teman ya, untuk ke kanannya. Di sini aku minta elaborasinya dari Mas Son dulu ya, mungkin ini juga first time-nya saya komunikasi intens dengan Mas Son. Sebelum nanti ke Mas Rendra. Halo Mas Son. Halo. Nah aku pengen ini minta analisisnya sampean secara singkat di area sini. Nah, ini tuh maunya tuh apa nih? Kita kan mau menentukan ke level, kita baca dulu di area sini. Ini untuk time frame ya Mas Son ya, karena ini kita mau menentukan key level secara jangka lumayan lama. Arahnya sau ini mau kemana dulu, nanti kita perkecil lagi untuk 1 minggu ke depan, tanggal 4 sampai 8. Gimana Mas Son? Ini nanti arahnya ke ini Mas Son. Aku mau apa istilahnya, mau sharing kemarin saya tak sharingkan ke Dimas. Kalau ada candle seperti ini nanti arahnya akan seperti ini. Itu sederhana bahasa Bayu yang aku komunikasi sama Dimas. Nanti bisa disempurnakan secara bahasa teknikalnya oleh trader atau Dimas sendiri. Dan ini sebetulnya sudah kebentuk ini. Jadi aku kemarin tuh diskusi sama Dimas seperti ini. Ini ibaratkan candle ya. Sorry sebentar. Nah ini ibaratkan tuh candle. Tak kasih warna merah misalnya. Nah ini candle 1, candle 2 nya ini. Di sini ada full body istilahnya, ada full body candle, 2 full body ini dulu ya, yang di mana ini candle merah atau penurunan, terserah mau diwarnain apa, yang ini adalah penurunan. Jadi candle penurunan ini. Nah, biasaan kalau ini misal penurunan ya Mas Son dan teman-teman, aku tuh selalu nunggu di 50% apa ukuran bodinya. Nah ini sederhananya seperti itu banget. Nanti bisa dikonfirmasi dengan ini apa, Fibonacci. Contoh, nah ketika candle turunnya itu segini ya, ini kan tuh close candle pertamanya di sini, kecilin lagi terus bentuknya susah yang baru.
Beratkan ini weeknya ya. Nah, karena di sini tuh ada distribusi yang lumayan secara sentasenya. Jadi kita itu kalau nunggunya kita nebaknya tuh di area semisal di area di sini itu seperti nangkep pisau, jadi nggak elok, kita nggak bisa buy di area sini, itu kayak full gambling gitu. Jadi aku selalu nunggu gimana candle ini ada retest itu di area 50%-nya total bodinya yang di atas ini. Nah, di sini di sekitaran sini total. Nah, kita nanti bisa cari samplingnya di area sini. Sampling contoh pembuktiannya. Nah, kenapa ketika buyer pricer di sini itu mencoba untuk melakukan penekanan, nah dan di kondisi sedang terjadinya distribusi ini, nah, di situ order block itu nggak akan melebihi dari 100% candle body sebelumnya. Peristiwa ini kita konfirmasi dulu ya, di contoh candle yang sudah ada. Oh juga kemarin ada beberapa setup juga yang ke stop loss. Nah, contohnya ini di sini. Oke, candle besar ini ya di sini. Oke, di sini ada distribusi besar-besaran ini. Nah, kita belum tahu ini arahnya tuh sedalam apa. Nah, kita tunggu aja sampai bottomnya itu sampai sejauh mana. Nah, ternyata di sini tuh ada previous higher low, big low. Di sini ada previous big low yang melikuidasi lumayan juga di sini, terjadi tekanan dari buyer dan dia gagal nge-break close ya di area harga berapa ini? 4.000, di area 4.040 di sini. Di area sini. Oke. Di sini kalau misal nih Mason, kamu nggak tahu ya Mason open posisi nggak waktu momentum ini sama Mas Renda juga ya. Di sini kalau kita tekan buy misalnya di sini, oh ternyata masih dalam yang mungkin sudah margin call ya. Margin call maksudnya kita nggak bisa tuh memposisikan melawan arus ketika candle close-nya 3 panjang merah full body seperti ini. Nah, jadi ini tuh belum layak untuk melakukan open posisi, atau ini di area pantau, masih kita harus pantau dulu, ini nggak ada konfirmasi. Nah, coba kita cek di time frame 1 hari, one day. Nah, oke, di sini juga konfirmasi bahwasanya dia sudah break area support. Nah, ini kan ada break nih, ya ada break di sini, tapi di sini kita garis dulu ya teman-teman, Mas Pion, Mas Wono, kita garis dulu ini saya garis itu nggak terlalu presisi, tapi ini kita kasih tanda jejak dulu di sini. Nah, kita melihat ada apa aja tuh di sini. Pertama, di sini ada FEG. Nah, di sini ada FEG. Kita menemukan FEG kondisi penurunan, angka harga penurunan. Terus kemudian juga ada lagi, misal kalau di time kecil lagi di sini juga ada ini, dan sudah di perspektif juga. Nah, di sini kemarin di momentum sini Mas Dimas itu kemarin waktu itu saya di sini area waktu itu bahas tentang ABCE ya Mas Dimas ya. ABC itu di area sini. Nah, ternyata di sini itu ada gap juga yang sudah gagal untuk di break out. Kembali ke tadi pembahasan tadi, candle
body full body yang sudah dijawab. Nah, kalau kita lihat dalam 1 minggu ini kan 1 minggu pastinya ini tuh bentuk 1 atau 2 body, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas ini 1 minggu. Nah, full 1 body, di mana seperti saya sampaikan tadi, kalau terjadi pembentukan body penuh, ya kita itu tunggu dulu konfirmasinya. Biasanya identifikasi fisiknya dia itu akan dari dengan lower lip yang panjang. Contoh lower panjang ya dari temperan K2H ini. Nah, ini ada lower panjang ini di sini. Terus di sini ini ada lagi ini. Nah, ini belum bisa dikatakan untuk good to open position ya untuk 1 harinya. Nanti kita cek dulu untuk di waktu lebih kecilnya di 4H. Tapi di sini kita kasih contoh di mana masih itu ke levelnya apa untuk mengkonfirmasi bahwasanya ini itu sudah bisa untuk dilakukan open posisi. Oke, hapus semuanya dulu. Nah, oke. Di sini, nah yang tak tandain ini, set. Oke. Di sini ada pembentukan candle dari harga tertingginya 4531 di sini sampai dia nembus harga 4088 ya. Ini di area krusial, di area sangat krusial ini. Nah, tapi kita juga bisa ambil momen tuh di area sini. Coba kita perspektif lagi di 4H-nya. Nah, di 4H-nya pertama di 4H-nya set untuk satu harinya dailynya ini tadi kan 1 candle ya, masih kita tandai tadi 1 candlenya. Kalau kita lihat dari pembentukan candle one day-nya ini, daily-nya itu dia itu membentuk wick panjang atau lower wick panjang. Nah, itu kita bisa area pantau itu di 50% body candle itu atau istilahnya tinggi atau panjangnya candle itu. Nah, kita cek lagi di one day-nya. Nah, set. Nah, kayak ini kan tadi aku tandain 1. Berarti kita bisa cek pantau di area 50% itu di area sini. Nah, cek. Nah. Oke, di area sini ya teman-teman. Nah, di area sini itu kita bisa melakukan pemantauan atau kita cek untuk konfirmasi apakah benar dia akan melakukan retest kembali atau dia akan melakukan continuation untuk tekanan buyer di area krusial ini. Nah, di sini kalau kita lihat di sini juga ada koreksi sebentar untuk 1 harinya itu dia hampir menyentuh di angka bukan di angka ya, kalau bahasa bayiku itu dia hampir menyentuh setengah body sebelumnya. Nah, ini di area sini, dan ini juga tersentuh 2 kali. Ini saya kasih tanda warna kuning. Nah, disentuh 2 kali ini, 1 dan 2. Nah, berarti di sini ada perubahan di mana di sini bentuk yang namanya lower high 1, lower high 2 dan seterusnya di diagram 4 jam. Nah, kalau kita melihat di posisi seperti ini berarti kita bisa mengetahui bahwa ini di kondisi apa. Ini masih di area akumulasi ya pertamanya ini kan belum konfirmasi apakah ini akan distribusi atau seperti apa. Nah, kita melihat dulu respect apa enggak itu di sini, dan kita lihat dulu ada temuan apa aja di sini. Pertama, kalau kita sudah melihat di sini ternyata dijadikan demand untuk tadi konfirmasi setengah body tadi,
Terus kita open posisinya tuh apakah saat itu atau nunggu konfirmasinya? Kita nunggu konfirmasi setelahnya ini, nggak langsung pas waktu ini itu istilahnya running terus kita tebak di setengah bodinya sini. Nah karena itu kan masih menebak-nebak itu, berarti kita sudah tahu oh ternyata dia respect itu di setengah bodi itu. Jadi weeknya ini istilahnya masih jauh untuk disentuh lagi, berarti dia ada perubahan arah untuk sekedar dimulai dari retest di harga terendahnya atau di higher low pertamanya. Nah itu ada di kisaran harga 4.300 ini. Nah, oke, ini kita lihat lagi di sini ada apa aja tuh di situ. Pertama di sini ada, nah ini ada VPR juga itu di sini. Nah ini di sini ini ada fair value gap yang sudah tersentuh ini. Nah di sini ada demand juga di sini. Di sini ada bearish engulfing konfirmasi. Nah ini sampai sekarang pun ini kan belum tersentuh nih. Nah ini konfirmasi sangat akurat sekali. Di sini ada bearish engulfing, terus kemudian dia dilanjutkan untuk partisipasi yang di sini lumayan panjang. Partisipasi di angka dia sudah breakout di resisten sebelumnya. Ini sebetulnya kalau kita open posisinya itu saat dia nyentuh di 50% body ini, nah ini sangat krusial. Jadi di sini itu area krusial. Area krusial itu bisa kita pantau ya. Kita pantau itu apakah dia melakukan break close atau dia mantul atau dia reject tuh di area 50% body volume body sebelumnya satu day di tanggal berapa itu tanggal 23 Maret. Nah ini 23 Maret kalau waktu day Chang'e ini ada peristiwa ini pasti tuh. Nah kemudian ini kan kita preview ya. Aku mau coba itu melihat kondisi yang sama seperti tentang diskusikan tadi di kondisi sekarang close market atau Jumat kemarin yang terakhir ya. Untuk di one day-nya di sini itu tuh close candle-nya tuh bentuk bullish engulfing. Nah ini bullish engulfing ini, dan dia sudah respect sesuai apa di full body candle ini, candle tanggal berapa ini, Selasa 28 sama 29. Nah ini dua candle ini dia sudah kesentuh di area tengahnya ini kalau dipakai apa Fibonacci di area 0,3 mungkin 0,3 0,5 itu. Nah di sini ini sudah, tapi di sini gagal ada tekanan, nanti baru gagal menekan, gagal nge-breakout di area krusialnya. Gimana itu kalau nanti open market hari Senin apa yang terjadi? Kalau melihat dari itu plus candle dari Kamis Jumat, Rabu Kamis Jumat ini. Nah ini ya, Rabu Kamis Jumat ini di sini tuh ada penekanan buyer yang sangat istilahnya sangat kuat, tapi belum terlalu signifikan ya. Nah, dimana dia hanya melakukan pressure belum breakout, dimana di sini juga ada support become resisten di sini. Nah ini sini masih di area situ. Jadi kalau kita tandai area krusialnya tuh di mana? Nah aku bisa menandakan tuh di area sini teman-teman. Area krusialnya itu. Nah area sini. Kalau besok Senin open marketnya itu dia tuh masih misalnya seperti ini, koreksi sedikit ya di area sini, di area krusial, terus misalnya di sini ada akumulasi, reakumulasi. Nah, kita tunggu konfirmasinya. Jadi ini tuh belum konfirmasi, meskipun di sini ada bullish engulfing ya. Ini tuh belum konfirmasi, di mana oh berarti ya di sini tuh naik ya penekanannya belum. Ini belum konfirmasi. Ini hanya pembacaan awal seperti halnya tadi di sini pembacaan awal. Kalau dia udah nyentuh setengah body, ya setengah body dari
satu dua body sebelumnya. Nah itu kita tunggu dulu konfirmasinya, kita cari arah krusialnya. Nah kita sudah tandai itu arah krusialnya di sini. Kalau besok di sini tuh ada konfirmasi seperti ini lagi ya teman-teman, untuk di area 4 hanya kita tunggu konfirmasi. Ini kan bande di area 4 hanya itu ada konfirmasi, misal ada konfirmasi bullish atau bearish. Nah di situlah kita bisa melakukan open posisi teman-teman. Nah misal kalau di sini ada konfirmasi bullish engulfing, kemungkinan akan ada istilahnya kenaikan yang di sini nggak terlalu signifikan. Karena apa, di sini itu kita belum berhasil menjebol support sebelumnya, masih tertahan di resisten di harga 4.800. Misalnya ini aku kasih tanda dulu ya, kasih tanda dulu di sini. Ini saya coupling dulu di sini areanya. Ini kan sudah menyentuh FVG tuh di sini tuh. Ternyata di sini FVG-nya ada kesentuh. Oh, di sini ada bearish engulfing ya. Ternyata dia benar, dia melakukan koreksi. Nah, jadi kita sekarang memantau dulu di area krusial ini. Area krusial ini itu kita bisa cek di area 4 hanya ke depan. Apakah di area 4 hanya ke depan itu di hari Senin atau Selasa itu ada konfirmasi dia retest untuk kenaikan sementara, atau dia akan bearish yang sangat signifikan, atau dia akan distribusi yang cukup signifikan. Karena apa? Area sini belum kesentuh teman-teman. Nah, area terdekatnya pasti di area sini, area krusial sebelumnya, dan area previous daily ya, ini daily week di harga 4.100, harga 4.100 sampai 4.300. Nah ini kalau ada konfirmasi bullish sementara, kemungkinan akan ada kenaikan. Kenaikannya sampai mana batasnya? Sampai di area FVG sebelumnya atau support di sini. Ini udah tinggi banget kalau misal dari sini itu naik. Tapi kalau di sini itu ternyata dia break close ya, dia break close. Jadi misalnya di sini dia tuh break close di area sini. Dia break close-nya tuh di area sini. Dari 4.500 ini. Nah, udah pasti dia akan menuju lumayan signifikan, atau dia akan bearish yang signifikan di area 4.300. Nah, mungkin ini bisa ditandai ya teman-teman. Kenapa kok membaca candle itu semudah kita melihat kera bermain ya, seperti itu bahasa kera. Ya, jadi contoh lagi ini semisal ini kan contoh yang belum ada, tapi aku tadi punya proyeksi di mana kita menuju di area krusialnya 4.540 sampai 4.600 di sini di area 4 katanya itu dia kalau membentuk satu pattern, dua pattern, nanti bisa terjadi kenaikan secara sementara, atau ketika dia break close ya teman-teman, dari Senin langsung break close membuat ke sini ya, itu pasti 1 minggu ke depan pasti turun, itu pasti. Ada contoh lain lagi, kita cari BPR lagi. Nah, di sini ada BPR lagi, balance price range. Nah, di sini ada FVG teman-teman. Di sini ada FVG, terus kemudian FVG ini ke sentuh di area daily ini. Di sini lagi juga ada. Nah, sebetulnya kondisi seperti ini itu momentum yang pas untuk kita pantau. Dimana di sini itu kalau kita pakai bahasa bayi tadi, kita cek dulu. Nah, panjang penurunan signifikan sebelumnya, panjang candle ini tak kasih tanda kuningnya. Nah, oke, ketika ini membentuk fair value gap pertama di sini dari resisten tertinggi sebelumnya ini kan bentuk breakout ini. Nah, kalau di momentum ini langsung kita konfusi ya nggak apa, tapi kita akan ke floating yang lumayan, karena di sini belum area konfirmasi teman-teman. Area konfirmasi itu ketika kita melihat di satu candle besar ini sudah terbantai, atau sudah kecium ini salah satu areanya atau 50%
bentuk candlesticknya ini. Nah di sini ini sudah kebablasan, ini sudah istilahnya sudah terkonfirmasi bahwasanya PPG ini sudah kesentuh, dan di sini pasti banyak orang stop loss ini, atau ini area krusial itu di sini, likuidasi yang lumayan. Oke, tak kasih tanda ini setengah putihnya ini, kasih warna biru, nice. Ini ganti merah. Oke, nah di sini dari area harga 4.500 sampai 4.300 ini lumayan dalam penurunannya, tapi di sini ternyata buyer berhasil melakukan penekanan ya teman-teman di harga 4.300 sampai 4.200, di mana sini ada support resisten, di sini ada area resisten yang menjadi support ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah paham itu support resisten, pastinya di sini jadi area krusial atau area pantau di sini. Nah, tapi ini kalau kita melakukan price action atau kita posisi di area sini pun ini juga sangat berisiko ya teman-teman, karena kita belum ada konfirmasi. Jadi kita jangan melakukan take aksi kalau sebelum ada konfirmasi. Nah, coba kita lihat dulu di 4 jamnya. Mana ya, coba ya ternyata. Jamnya ini, nah nice, di area 4 jamnya ini. Nah di sini ada BPR, konfirmasi BPR. Nah oke, dari area sini teman-teman ya, penurunan yang signifikan ini ternyata di sini ada tekanannya ini gagal untuk mengkonfirmasi bahwasanya dia akan reject di kondisi sebelumnya. Namun di sini kita bisa melihat itu. Di sini kita bisa melihat ketika di sini di retest di area sini. Set. Nah, kalau kita apa istilahnya? Kalau kita lihat secara ini ya teman-teman ya. Secara langsung ini kan di area 50% total apa ya ini? Apa istilahnya? Panjangnya ini, panjang area untuk satu harinya penurunan tersebut. Nah dia terjawab ketika oh iya tuh itu sudah kesentuh itu di setelah candle sebelumnya. Nah ini ya kan, dari satu candle ini, one day ini ternyata dia sudah tersentuh itu ya, meskipun ini belum disebut konfirmasi, tapi ini bisa disebut koreksi sebelum penurunan secara signifikan. Nah, kita cek lagi di 4 jamnya seperti tadi. Oke. Nah kalau seperti ini kita tuh ngitung pakai apa? Fibonacci itu kita masuknya mana? Distribusi. Belum ya, ini kan masih di area reakumulasi ya teman-teman ya. Di sini bentuk seperti reakumulasi, di mana di sini dia mau bentuk higher low pertama dari sini ke sini. Namun kemudian di sini di area sini itu di area 4 jamnya itu ternyata ada konfirmasi, yaitu ada bentuk pattern bullish engulfing teman-teman di area krusialnya di sini. Nah, di sini ada bullish engulfing dalam waktu sekitar 4-5 hari. Di sini itu dia masih melakukan reakumulasi dan diakhiri dengan adanya gap di sini di tanggal berapa ini? Di tanggal 3 Januari ini, dan bisa dikatakan konfirmasi karena dia melakukan membentuk sebuah ini apa hair low pertama ini satu, ini dua. Nah ini kalau digaris seperti keran seperti ini teman-teman. Nah
di sini konfirmasinya. Kalau ini semisal ternyata seperti ini, nah itu berarti gagal. Berarti ini bisa dikatakan ini bearish continuation teman-teman. Nanti bisa digunakan untuk Fibonacci yang di area seterusnya. Nah, oke. Coret lagi di area sini. Nah, ini kalau kita lihat ini tuh pattern apa ya teman-teman kalau seperti ini tuh. Nah, itu udah apa itu namanya tuh? Gunung kebalik atau apa itu? Head and shoulder kebalik atau apa itu katanya? Sampo kebalik ya. Ya. Nah, tapi aku tuh nggak begitu hafal ya Mas Son. Apa nama-nama pattern itu nggak begitu hafal. Cuman aku tuh punya apa istilahnya kayak tricky. Kalau terjadi semisal kayak tadi itu ada full body yang panjang, itu pasti aku tunggu konfirmasi pertamanya itu apakah dia tuh berhasil nyentuh di 50% total panjangnya body itu atau dia masih melanjutkan. Kalaupun itu masih ada kelanjutan continuation, pasti dia akan menyentuh angka situ. Nah itu bisa kita zoom in dulu, kita perkecil dulu itu time frame nya di time frame lebih kecil lagi. Kalau di situ ada konfirmasi ya pasti itu akan istilahnya saya itu continuation teman-teman. Kalau misal posisinya bearish ya dia bearishnya pasti continuation. Kayak misal ini, kalau ini kan ada penurunan, nah ternyata di sini ada kenaikan. Nah kenaikannya ini di area 50 nya tadi, 50 nya tadi ya pasti di sini itu kalau nggak sampai jebol ya, nggak sampai jebol di area 50 nya lagi atau misal sampai sini ya udah berarti ini nggak bisa untuk melakukan apa operasi. Kita bisa melakukan operasinya di area 50. Nanti kita nggak tahu dia tuh mau dalam atau gimana, tapi di sini tuh pasti akan ada area pesan di area sini. Bentar. Nah di area sini pasti itu di setengahnya ini. Nah, di area sini pasti akan ada area pesan pertama, double pertama. Nah nanti kita kalau kita mau rakus tuh, mau gitu, wah ini pasti panjang lagi tuh pesan, enggak bisa. Ini kita cari aja momentumnya sampai di area week sebelumnya di area sini. Nah ini kan pasti sudah kesentuh. Begitu pula ketika di sini, ini di sini ada, mas ini ada merah lagi, tapi di sini kok apa namanya sudah kebentuk satu perlawanan yang sudah kemakan 50% ya. Berarti gini mas, kalau di area 4-nya seperti ini, berarti dia membentuk satu pattern namanya apa, satu pola di sini itu bullish engulfing ya. Ini ada konfirmasi bullish engulfing. Berarti kalau kita mau pakai cara tadi, oh ini pasti mau turun lagi mas, ini setengah berdiri, itu enggak relevan. Nah itu beda case nya sama ini. Nah itu beda case nya. Jadi kalau kita mau scalping di 15M 45 menit di area sini mungkin bisa. Tapi kalau untuk posisi untuk lebih lama lagi kayaknya terlalu berisiko ya, karena di sini masih ada reakumulasi di area sini. Nah, cuma kalau kita mau scalping di area seperti ini itu sangat memungkinkan. Jadi kita lihat dulu nih contoh untuk di area sini ya, di tanggal berapa ini, 31, kita kecilin lagi 15M nya. Waduh rek. Tidak premium Ini guys. skema anda gak ngatasi ternyata, nanti perkecilin tadi. Terbatas bare ya. Desember. Nah ini bisa nih. Cek lu. Ini untuk satu ini tadi kan padanya di sini.
Ini enak nih. Nah, di sini kan sudah beda ini. Nah, tadi di sini aku bilang kalau ini lebih sudah nyentuh di area 50% total candle satu hanya, kita bisa melakukan mantau di area sini. Nah, ternyata di sini ada EVG ya, ternyata di sini nyentuh di area 50% ada EVG lumayan besar di sini. Ternyata untuk di time frame 1 jamnya di sini sudah kesentuh ada EVG. Nah, kemudian dia melakukan continuation. Nah, di sini ada full body merah di istilahnya ada perlawanan dengan close 1 jam di jauh atau kenaikan di sini. Nah, kalau di sini berarti biasanya tuh aku ceknya itu setelahnya ini. Jadi kita cek dulu nih setelahnya, jadi di arah sini. Set. Nah, apakah setelah ini dia berhasil breakout ini? Oh, ternyata tidak, di 1 jamnya ada koreksi yang apa istilahnya tidak terlalu signifikan ya. Ternyata di sini ada base, atau ada akumulasi singkat di time frame 1 hanya, dan dia gagal melakukan continuation atau breakout. Dia masih di area krusial untuk 1 hanya di arah sini. Nah, ini pun masih di 50% si candle ini ya teman-teman ya, kedua candle ini, meskipun ini dalam di jam 1 jam ini sudah terbentuk di MACD ya teman-teman di sini. Nah, kalau kita tarik jauh lagi untuk 1 jamnya pun di area yang kita tandai krusial tadi itu akan ke respect teman-teman, akan ke respect, dimana di sini ada kenaikan lagi, kemudian dia ada koreksi ya, masih di area sini lagi. Terus di sini ada kenaikan lumayan signifikan sampai menyentuh di area resisten yang kita tandai sebelumnya di area sini. Kemudian dia turun lagi sampai ini terakhir kali dia konfirmasi reakumulasinya itu ketika dia menyentuh di harga 4.300 area krusial kita, ada demand area kita di sini itu sampai dia udah jebol, udah breakout di area resisten yang kita tandai tadi ya. Ini untuk temperatur 1 jamnya di bulan apa ini, Desember sampai Januari. Nah, kalau ini misal kita posisinya tuh masih ini belum apa ya, area sini tuh belum kebentuk ya teman-teman. Oh, aku mau OP loh, mau OP ke sini. Nah, itu kayak ngeretek slot itu kalau gitu. Nggak bisa ngomong seperti itu. Kita pastikan dulu kita pakai Fibonacci. Ini kita lihat dulu gimana price-nya tuh seperti apa depannya. Tapi kalau momentumnya kita tergesa-gesa ya, kita belum ada konfirmasi langsung kita lakukan open posisi ya, ini terlalu beresiko menurutku. Apalagi di SAU ini lagi rame-ramenya ini. Nah, kondisi seperti ini sekedar sharing aja. Kalau di kripto ini justru malah istilahnya apa ya? Cara cepat untuk margin call. Karena apa? Aku selalu kalau scalping di kripto, kalau ada satu full body itu ya, ada satu full body dan aku tunggu di area tengahnya itu, nah pasti di situ akan ada liquidity sweep. Nah, makanya di SAU ini kebanyakan tuh masih respect teman-teman. Kalau di kripto itu udah bablas itu, pasti udah bablas tuh, pasti akan di liquidity terus kemudian baru reject atau rebound sebaliknya. Nah, dari temuan-temuan seperti itu, istilahnya habit seperti itu, jadi kayak istilahnya menemukan apa ya, pola yang sering dijumpai, istilahnya seperti itu. Pola yang sering dijumpai dan bagaimana cara membaca kedepannya. Nah, untuk konfirmasi dan validasinya mungkin Mas Rendra bisa membantu secara bahasa technical analisisnya. Tadi saya jelaskan secara bahasa bayi. Apakah ada istilahnya, kita itu di sini open diskusi ya. Kalau ada kesalahan istilah atau bahasa itu monggo itu dibenerin. Malah terima kasih aku nambah pos baru juga. Coba Mas buka weekly-nya lagi.
weekly yang area mana Mas Rendra? Ya yang terbaru itu. Oh yang terbaru. Berarti ini ya. Ya. Mm-mm. Tadi Kalau aku ngisi pertanyaan ke Mas Son ini belum kejawab ya. oh iya iya monggo Mas Sony dulu. Mas Soni. Dari ini gimana Mas Soni analisanya Mas Soni untuk weekly-nya? Ini saya nggak bisa anu-anu ya. Mari sama nggak ngeliat laptop kayak susah screen. Itu gak duwe laptop. Nek misal Belum pakai duwe. laptop bisa share screen Mas, bisa oret-oret. Oh Mas Rendra, gimana Mas Rendra? Nah, iya aku sih belajar Mas. Lu podo Mas, aku belajar ambek Mas Nah, Agus. ya. Kalau dilihat dari weekly time frame kan itu sangat jelas bullish banget ya kan harganya 45 derajat ke atas. Nah, tapi dari candle merah yang besar itu kita tahu kan itu adalah distribusi yang besar-besaran gitu. Artinya sudah diberikan sinyal kalau wares di luar sana itu aksi profit takingnya sangat besar. Tapi apakah sudah terkonfirmasi kalau harganya akan terkoreksi yang lebih dalam kan belum jawabannya. Belum. Nah, di combo lagi ya satu di situ ada saya lihat sebuah pattern ya atau pola ya namanya ascending broadening wedge, sampai bisa gambar juga dulu gak apa-apa. Terus konfirmasi yang kedua di situ kan dia membuat ibu candle dan membuat anak berapa itu 1 2 3 4 5 6. Nah, sampai bisa tarik garis horizontal atas sama bawahnya itu candle yang merah tuh. Kasih garis horizontal Mas Faisal. Oh oke. Saya langsung panjang itu klik tuh. Bentar. Di arah sini. Kanan lagi itu candle merah bearish besar panjang tuh. Nah itu atas sama bawah kasih Ini ya Ren ya. ya. Nah itu sama yang bawahnya Sini. Nah jadi dia itu baru terkonfirmasi kalau close candle weekly-nya berada di atas atau di bawah ibu candle itu. Dia mau ke bawah atau ke atas. Jadi kalau dilihat dari harga sekarang tuh dia masih bullish 45 derajat ke atas, tapi dia sudah memberi sinyal kalau mau turun. Baru memberi sinyal potensi biasanya, belum terkonfirmasi. Konfirmasinya kan kita masih nunggu itu, entah minggu ini atau minggu depan lagi dia bergerak di atas horizontal atas atau horizontal bawah. Nah sekarang buka ke daily. Nah di daily itu kan kalau dari aku lihat analisanya Pak Gema kemarin kan dia itu membuat yang namanya ABCDE. Nah coba memang sekarang kasih Elliot yang ABCDE itu. Gimana Ren? Kasih Elliot Wave yang ABCDE dari ujung sana itu X-nya tuh. Dari sini. Enggak tahu kiri high tertinggi. Ini ya. Ya. Nah, Terus swing low. ini. Urutan antar swing ya. Urutan antar swing. Enggak tahu swing belakangnya. Ini ya. Ya. Terus tarik lagi topik sana ya. Oke. Ini ke sini. Kalau kita lihatnya dari
A B C D nya. Nah D nya ini apakah sudah valid D atau belum? Belum. Belum. Kelas. Belum apa sudah? Ayo. Sudah valid D apa belum itu? Ayo anak-anak. Halo. Gimana Mas Rindra? Apakah itu sudah valid? Kalau dilihat dari harga yang sekarang, iya toh itu sudah valid D toh. Dia sudah berhasil close di ibu candle bullish yang paling atas itu. Sekarang kan nyari E-nya. Nah, E-nya kan bisa pakai Fibonacci kan yang bisa diklasifikasi, bisa external retracement. Nah, kan juga terlihat juga daily itu membuat yang namanya lower high, lower low, lower high. Sekarang kan potensi ke lower low ya kan. Kalau ada lower high kan berarti ada lower low kan gitu. Sekarang sama buka ke 4. Empat ya. Nah, di H4 pun kelihatan tuh ya struktur internalnya higher low, higher high, higher low, higher high, kemudian dibrokan menjadi lower low dan lower high. Nah, sekarang dia kan harganya kan naik ya, sempat naik turun terus naik lagi terus closing merah ya kan hari Sabtu. Nah kalau kita lihat dari sebuah teori the average discount everything ya guys, nah, perhitungan rata-rata mencakup segalanya ya. Nah 4 jamnya itu loh 45 derajatnya ke bawah. Oke, yang artinya dia akan melanjutkan potensi penurunannya, dimana itu sama juga bisa melihat ya dia membuat pattern tapi belum selesai itu kepalanya kurang satu, itu bisa rising wedge atau bisa apa bear flag, bisa itu emang bisa tarik garis juga bisa itu secara kasar ya, drop base drop. Yuk mas, coba mas tarik garis. Halo. Ya coba sama tarik garis struktur teko kepala kono. Oke. Lain biasa ya. Sini. Enggak garis yang itu loh, cetik ya itu tuh wakih itu loh. Apa tuh yang cetik-cetik iki? Nenggone anu nggone nenggone Elliot campur Elliot paling. Campur Elliot. Ini iki. Bukan yo, nenggone ini dia. Nenggone campur rectangle berarti. Campur kotak. Kotak itu loh. Kotak. Enggak kan. Nah itu, campur itu. Jalur toh? Iya, jalur itu loh. Bawah. Jalur. Persegi perputar jalur. Oke, dari mana? Sampean tarik dari higher low, berarti yang masih struktur bullish sebelah kiri. Sini ya. Kiri. Ngekliknya pas higher low, pas masih bullish 4. Nah, pokoknya mulai dari situ, higher low. Ini ya. Ya, itu kan low. Ketik, klik Ke high. Terus saya gambar. High, ada higher terus higher low lagi. Terus higher high. Terus higher low lagi. Terus higher high paling ujung yang terbaru. Terus higher low. Terus ke lower high. Set. Kecil lah kui. Lower high. Terus drop sampai paling bawah ini lower low. Nah, selama H4 belum broken lower high terakhir itu ya kita masih
potensinya masih akan lanjut ke bawah. Udah gitu aja. Kalau dari weekly sih belum terlihat dia di tengah itu. Dia masih di dalam ibu candle-nya itu garis biru itu. Kalau Mantap, dari weekly, mantap, mantap. kalau H4, kalau kita ikuti H4, cari sell wes ngono ae. Ya ini Tapi peluang dia mau pikiran, anu, sing aku sampaikan tadi itu masih ini ya, make sense ya sama ini tadi. Jadi orang aku bilang itu kalau kita lihat dari daily-nya itu kan kita nunggu dulu daerah close-nya ini, terus kalau di open besok di pekan depan itu dia katakanlah di close ya pasti dia akan turun signifikan. Nah, di close-nya itu kan tadi kan di bawah ini ya tadi ya, di area sini. Iya. Terus ini berarti kan dia menuju di higher low pertama tadi gitu kan. Iya kalau gitu kok. Kalau di area crucial area sini tadi itu ternyata ada konfirmasi lain, berarti dia bisa di masuk menuju ke lower high sebelumnya. Nah, jadi ada koreksi kenaikan sedikit. Bisa. betul, Apa? betul. Tarik internal retracement ya Vivo biasa itu lower high ke lower low nih. Dia wis angka berapa wi? Tarik Vivo Itu biasa. Nah, wi. Warna-warni dang iki, warna-warni. Dari, Oh, dari lower Bu setting no minane no. gak ora, amal wis tak setting Dari aman. mana kan? dari lower high, dari lower high. Lower high yang aku gambar tadi. Koyo HNS itu loh ya. Bentar. Dari sini berarti ya. Lower high toh, dulu higher low. Ini Ya situ. saya balik lagi ke sini ke Nah, low. oke. Kayak sudah angka golden ratio kan gitu. Terus sampean tarik neh ning gone D kudu Fibonacci neh. Oke. Dari D ke pentok ngisor kono. Oh, partisipasi nih yo. Nah, ketemu berapa itu angkanya? 382 ya. Cuman ganti warnanya coba, ganti warna Fibonacci. Ganti warna kuning. Nih. Ya, loh. Ada 2 angka prioritas gitu. Syaratnya 45 derajat ke bawah, dia sudah membuat lower high lower low. Konfirmasi lagi gitu. Dari daily yang melanjutkan arah E-nya. Mantap. Nah, sekarang sampean gosok lagi, sampean kembali ke daily. Oh, Rendra iki kudu di laptop, Ren. Nah, Iya, daily ini aku itu jadi admin Rendra nih. Iya. nah, daily itu coba sampean tarik pakai external retracement. Oke. Hijau warna-warni ya mesti. Si Sony yo didol bisa laptopnya. Ngapa didol? Itu loh ekspansi berbasis strength. Kayak full margin kita MBD. Ekstensi. Ya, Orang. Oh, dari mana, Mas Rendra? dari paling tinggi dulu sana. Ini Tas. Sini. Higher low. Enggak toh, sing sebelumnya toh. Nah, kuno. Tas atas sana. Buyuh. Ini aku deh. Pelangi. Pelangi. Ini. No, sensitif kamu aja no. Ya coba Sensitif aku. kamu. Oke. Iya, sensitif kamu. Aku tak ngekus. Hentikan.
Oke, cek anaknya tahu itu enggak ya. Piye carane iki ya? Touchscreen, gambar layar dulu. Windows Entire. Oke. Entire yo. Audio nih. Iya, enak ya. Ojo sing gini. Tap. Oke, kelihatan guys. Oke. Nah, wes kelihatan no. Ki apa ren iki? Ki cluster ta? Iya, ini klaster yang 4 wi. Hapus saya. Iki Rendra sing gawe. Jadi mang Vivo kene ini untuk fase apa mang? Yes, partisipasi. Terus kene ke sini yo. Hmm. Ini untuk apa akumulasi nih ya? Hijau. Iya. Jadi ini enek seperti yang sudah sering tak ungkapkan bahwa ini adalah Vivo cluster ya. Sip. Vivo cluster untuk XAB. Jadi ini X, ini A, ini B. Jadi internal retracement ini namanya. Itu. Kemudian ditambah lagi dengan ialah adalah kontiren, coba kontiren. Kene. Ya ini toh eksternal toh, cluster. Ya. Nah ini juga ada cluster di 0,5 sebenarnya ya. Wah, itu lengket sekali. Ya sampai ini 0,618. Ini jadi cluster juga. Jadi clusternya ada 3 di internal retracement sama apa ya, internal retracement sama press projection. Kalau press projection, yes. harmonic press projection namanya. Nah ini ada 3 cluster Vivo. Ini untuk nyari harmonic resistant kan di sini berarti. Karena trennya lagi ialah adalah ini X-nya, ini B-nya. Seperti itu di sana. Ini wis lama sekali tak ulang lagi gitu. Nah ini juga nunggu ini momentumnya. Tetap dilihat dengan momentum. Ya itu ya, sing Kalau dimaksud. bahasa bayi ini apa mas? Gagang cangkul, kepala cangkul. Ya bahasa bayi ini iki gagang cangkul, iki kepala cangkul. Oh. Naik untuk Naik Junam. naik untuk Junam. Naik untuk Junam. Betul. Itu. Naik dikit aja. Berarti ini nek bahasa soto ini major track. Ini secondary track. Gitu. Kan track nek telu terus. Lah minornya itu yang melukis ini minor. Minor track. minor. Ya. Calon-calon terlikuidasi. Nah, itu tuh. Nah, Mas Faisal tuh tadi luar biasa, 50% koreksi di candlesticknya tuh untuk entry trigger sebenarnya. Bagi para kisana yang ada di sini, para kultivator untuk entry trigger itu. Top. Kayak upgrade nih. Mm-mm. Kultivasi deh. Aku punya modul di mana ya, di Discord kayak nggak salah. Ini kelihatan nggak Discord gue nih? Kelihatan, no. Entire no. Keta ya. Kelihatan. Iki apa aja? Kelihatan mas. Discord ya. Yoi. Nah ini ada. Kelihatan? Tahu. Kelihatan mending dibuka kayaknya. Oh ini ya, Word ya. Nah ini ada tipe-tipe yang tadi dijelaskan Mas Faisal sebenarnya beberapa ya, mungkin masuk di kategori ini kisanak para kultivator yang saya hormati. Nonde kemang. Iya tak era gue instalin Office aja. Ora. Nanti yo. Lu
segini lah ketok ya. Di orang ketok lo, Gak ketok. buka lo. Di orang ketok. Oh, menurutmu gak ketok lo? Terus tak save nang Hanya kelihatan Discord-nya, Mas. Buat orang ketok. oh iya, saya pakai PDF ya. Ini kelihatan gak? Gak kelihatan. Anjrot, bentar. Terus gini. Maaf ya, saya gaptek ya guys, soalnya ini nggak pernah megang komputer guys. Dia lo harusnya malah bean. Oke, ini baru terlihat ya toh. Oke. Jadi ini ada 6 basic candlestick sebenarnya tuh yang masuk tadi tuh. Bentuk candlestick kan ada 6 kayak gini ya. Banyak sih sebenarnya. Cuma sing untuk price movement yang enak itu ya ini ada Marubozu enek loro kan. Ngene-ngene terus doji, hammer, hanging man, sting star, spinning top ya. Nah, engulfing. Tadi sebenarnya engulfing Mas Faisal ya, lebih ke engulfing. Nah, pola engulfing itu terdiri dari 2 candlestick, di mana candlestick kedua menutupi atau menelan. Menelan maksudnya artinya engulf dari bar pertama, candle pertama ini. Nah, bla bla bla. Ini nek lengkap bisa didelok nang kene, Bro. Wakeh. Kok tak share lagi. Nah, bullish engulfing itu apa ya? Ya gini bentuknya, seperti ini bentuknya ya. Jadi body bullish candlestick itu harus lebih besar deh nih. Body bullish yang pertama itu maksudnya yang body bearishnya itu dia lebih kecil ya dari candlestick sebelumnya. Ini yang dinamakan istilahnya bullish engulfing. Nah, istilahnya terus harga high gitu. Berarti sing kan enek high enek low kan. Candlestick itu lebih besar dari high bearish candlestick sebelumnya ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Bisa nanti kayak spinning top kayak gini atau hammer kayak gini ya, hammer kayak gini bebas dia, yang artinya ini kan pola pattern 2 candle 2 candle 2C 2 candle, enek sing 2 candle, ada sing sak candle ya ini single candle namanya. Terus yang 2 candle tuh engulfing tadi. Nah, Mas Faisal itu metodenya mencari 50% koreksi itu kadang ya Mas ya. Dari engulf ini bisa gitu. Nah, terus bearish engulfing ya kebalikannya, otomatis dari kebalikan dari penjelasannya ini tadi ya. Kebalikan dari bullish engulfing kayak gitu. Nah, sebenarnya bentuknya bisa kadang lebih kayak gini ya. Ini sebenarnya kan mirip kalau harami itu kan di sini posisinya, ini kebalikannya ya kan. Kalau harami dibalik ya. Nah, ini berarti kayak outside bar gitu loh, engulfing. Oke. Ngerti ya, outside bar, ngerti ya? Ini kayak outside bar namanya. Nah, ini kalau harami itu berarti ininya yang lebih besar, terus ininya mengandung kayak gitu. Nah, ini untuk penjelasannya di kebalikannya yang tadi, wes itu gampangnya bahasa mentok bayinya ya kan. Kemudian ada lagi yang penting itu adalah dimpovan. Oh, enggak dimpovan. Ini inside bar. Pola inside bar artinya yang pertama itu inside bar. Ya kan? Nah, inside bar itu gini, enek ibuke, Bro. Ada mother bar-nya. Nah, mother bar-nya itu bisa bullish maupun bearish, ya terserah. Kalau inside bar yang bullish ya berarti ini bentuknya hijau, terus di sini ada anaknya. Anak ini sebenarnya nggak harus secara teoritis gini. Anaknya itu bisa banyak, Bro, sebenarnya. Ya, bisa 3 atau 4 gitu ya anaknya ini. Nah, itu yang disebutkan tadi itu ya di render tadi tentang anak candle dan ibu candle gitu. Nah, kemudian mother bar untuk yang bearish itu ya ini inside bar-nya ini. Ya, inside bar. Ini inside bar. Kemudian inside bar atau IB ya. Ini bukan apa IB ku ya sing gaplek ya. Nah, adalah salah satu pola candlestick yang terdiri dari minimal 2 candlestick. Ya, keterangannya seperti inilah. Ada motor bar, ada anak candle. Nah, terus yang kedua dari turunannya ini, Bro ya. Ini kan yang pertama. Nah, ini yang kedua. Ini masih satu suku sebenarnya. Yang kedua itu ada pola candlestick harami. Nah, ini yang mengandung juga sama ada ibunya ya. Bedanya apa, Mas? Bedanya itu kalau harami ya toh, mengandung artinya itu mengandung. Itu boleh wick-nya itu ngene ya.
boleh lepas daripada ibuke. Wick-nya loh ya, bukan body ya. Ya ngerti ya? Saudara-saudara para kultivator ya. Iya, siap. Jadi wick-nya ini boleh melebihi dari ibunya. Kalau inside bar itu nggak boleh. Ya ini sebenarnya masalah cuma penyebutan tok bro ya. Ya disiplin ilmunya. Kalau Harami boleh, kalau inside bar nggak boleh. Lah ini pola candlestick dua pola candlestick 2C. Kalau tadi kan single 1C misalkan satu candlestick. Nah kemudian ada lagi. Nah ini perbedaannya merupakan turunan dari pola inside bar. Namun terdapat perbedaan penting. Harami hanya memperhitungkan posisi body atau shadow. Nah artinya ininya boleh, bodinya nggak boleh. Tak ulangi lagi bro. Kemudian ada 3 inside up. Ya ini pola 3C. Tapi ini istilahku dewe 3C. 3 bar lah, 3 chart. Nah, kalau dalam ini kan kita candlestick, berarti ada 3 candlestick ya. 3 inside up dan 3 inside down. Nah, kalau 3 inside up itu polanya seperti ini. Nah, ini mirip-mirip yang tadi itu. Yang kita ini bisa dijadikan entry trigger ya. Dari ketiga pola tadi ada yang single, ada yang double, kemudian ada yang 3 inside up. Ini yang paling sering tak pakai ya, 3 inside up, 3 inside down. Jadi pola 3 candle. Sebenarnya ada lagi yang 3 white soldier ya, 3 white soldier sama 3 black crown. Nah, 3 black crown itu apa wi? Crown apa Ren? Gagak. Nek misalnya ada putih, nah ini 3 white soldier ya. Ini di internet banyak. Yang ini yang kedua ini harus lebih besar dari yang pertama. Gitu juga sebaliknya kalau 3 black ini gagak itu yang ke bawah ya posisinya. Nah, ini kita bahas yang 3 inside up sama 3 inside down. Nah, entry-nya di mana, Bro? Entry-nya itu setelah dia benar-benar close di sini ya. Ini ke break. Anda bisa buy stop sebenarnya di sini. Setelah ini ya, candle ini kan 1, ini 2. Ini berarti 3. Ini petelurku kok pelek. Draw. Oh, ini. Stabilo. Oh iya, ini ya kan 1, ini 2, ini 3. Nah, jadi 3 inside up. Nah, entry-nya di mana setelah break ini, Bro? Ini entry. Kita entry di sini. Ya, ada yang lebih lagi konservatif cuy, entry setelah close yang ketiga ini closing price-nya di sini dia nyari diskon yang kayak Faisal itu tadi ya 50% misalkan di sini. Dia ya, ini kan full Marubozu kan. Dia nyari diskon 50%. Nah, di sini ya kita entry 50%. Nah, stop loss-nya bisa di sini Mas. Kalau saya ya ada yang stop loss-nya di sini. Kalau Mas Faisal tadi lebih bagus lagi stop loss-nya di sini, lebih enak. Kalau yang pakai gagang cangkul tuh stop loss memang berada di sini. Nah, gitu. Ada yang lebih enak tadi makanya Mas Faisal tak kongkon ini tadi karena dia punya ini 50% di sini, stop loss di sini. Itu lebih enak. Nah, ini bisa diimplementasikan di pola key level. Kalau misalkan ada 3 inside up ini. Ya, ini ngerti ya, Bro, semuanya ya. Siap Mas, ngerti Mas. Nah, ini ada 3 inside up, kemudian 3 inside down otomatis balikannya ya toh. Nah, sebenarnya 3 inside up sama 3 inside down ini apa? Ini adalah gabungan daripada adalah merupakan yang di mana Yaitu bisa harami, bisa inside bar ya toh. Terus ditambahi konfirmasi candlestick yang ketiga. Nah, ya kan? Ini kan inside bar, Bro, sebenarnya, ya enggak? Nah, inside bar. Yang ini berarti kan harami tuh, lebih dia bodinya kan. Yang ini inside bar. Nah, karena memang ini ya. Memang enggak ada wicknya kayak gini. Nah, terus entry-nya di mana ya di sini? Setelah misalkan ini sell stop kan berarti SP. Sell stop. Ya. Ada yang nyari diskonan kayak Mas Faisal 50% di sini. Boleh. Jadi ini enggak entry dulu, baru close ini, baru dia entry di sini. Nah, ini bisa. Nice. Ya, kayak gitu. Jadi ini berarti ini closing price, opening price-nya kan di sini nih, berarti kan di wick di high sini. Sip, kurang lebih itu udah trend bearish dan ini bisa dibaca nanti tak kasihkan. Tapi ini ada pertanyaan enggak di sana? Yang ini. Aman lah ya. Aman. Mas Oni mau tanya. Oh, apa ini? Aman. Lanjutkan dulu Mas. Lanjutkan. Ini terlihat stop sharing dulu. Kita ke ini dulu. Windows. Oke, ini ya. Share. Oke.
kita lanjut di implementasinya, bro. Bisa daily, terserah ya time frame major trendnya jenengan pilih apa. Misalkan saya H4 karena intraday scalping ya. Nah kita cari apakah ada engulfing, apakah ada inside bar, apakah ada apa nih harami atau trade inside up atau trade inside down tadi itu. Yang paling mudah itu sebagai juga entry trigger ya. Nah kalau di sini yang terbaru aja misalkan. Ya, yes. Nah di sini terdapat, anggap saja ini bisa jadi motor candle-nya, bro. Ini, ya. Nggak harus seperti teori ya. Ini fakta yang sebenarnya terjadi ya. Nah, ya. Ini kan di dalamnya ini loh, ya kan? Ini anaknya ini, bro. Ya. Entry kita di mana? Setelah dia break ini, entry. Ya, bisa langsung non konservatif ya pokoknya. Langsung bisa ini. Stop loss tentunya di bawah motor candle-nya ini. Bisa. Aman. Ada yang nyari diskon 50% di sini, stop loss di sini atau di sini. Yang jelas kita nyari diskon. Diskonnya gimana, bro? Ya jenengan tarik aja ini kan ke sini 0,5 berarti kan. Nah, sekitar sini. Ini terlihat ya. Oh, di sini. Bisa. Itu bisa pakai gitu juga bisa. Nah ini sendiri kan sebenarnya juga diartikan single candlestick juga jenengan bisa bahwa ini single candlestick gitu. Cuman saya lebih suka ini menganggapnya 3 candlestick, triple candlestick. Ini anaknya, ini anaknya bisa banyak. Nunggarin ini kok anaknya cuma 1 ya. Dia break, nah kita entry di sini. Kalau anu lagi ya zoom in, misalkan wah terlalu besar mas stop lossnya piro bro itu tadi, misalkan 400 pip kegedean, ya bisa zoom in. Kita nyari apa istilahnya, misalkan kalau ini kan inside bar, berarti kita nyari yang lebih kecil, misalkan M15 atau H1 bisa. Nah kayak gitu misalkan, oh kita nyari aja. Begini loh. Mana ada motor candle, ini enggak ya, ini enggak. Kalau ke break body ini enggak bro, ini bukan ya. Oh ada WA bro. Oh kita cari lagi. Nah kayak pola-pola kayak gini ini juga bisa sebenarnya. Nah ini kan ada speeding top, itu yang single itu tadi. Tapi ingat, entry-nya kita itu nggak boleh ini ya. Misalkan ini momentumnya apa nggak dukung, ini kan dukung, dukung aman, nah dia mendongak ke atas. Atau ini disupport nggak, ada di posisi demand atau support nggak, didukung support, nah itu baru valid. Kalau nggak didukung ya jangan entry. Nah ini dia satu misalkan, ini terdapat juga apa harami ya kan bro. Ini harami, ini menjadi entry trigger juga ya. Ini jadi ibunya ya kan, stop loss di sini. Kita buy setelah ini, buy stop ya maksudnya ini berarti ya. Nah, stop loss di sini. Ini menjadi key level juga di sini dan didukung dengan momentum ini loh. Nah, dia over sold. Nah, itu bisa menjadi entry trigger dan didukung trennya juga ya kan. Ini kan bisa tarik Fibo juga nanti di sana. Ini menjadi key level. Kemudian ada yang berbentuk engulfing seperti ini ya, ini juga valid, tapi engulfing dan ini harus benar-benar di support ya atau di resistance seperti itu. Nah contoh ini juga untuk posisi short selling ya, short selling ini juga sejajar gini kan. Ini berarti apa? Inside bar lagi. Gold itu swing bro, di inside bar itu swing. Harami inside bar, kalau nggak inside bar ya berarti harami itu swing sekali apa gold ya. Nah ini di sini, ini dia satu ya. Dia satu. Ini terjadi ibunya yaitu melahirkan 2 anak. Nah ini anaknya, anak pertama, anak kedua kan. Berarti ini dihitung 1 ya kan? 1, 2, nah 3 break ibunya ini kita bisa entry. Bisa nyari diskonan kayak Mas Faisal tadi ya kan. Ini 50% nya atau berarti ya. Dead anaknya close, ini close berbuanter. Jangan entry dulu misalkan. Kita nyari diskonan 50% nya.
bisa. Nah, dari sini kita terus melanjutkan sel, bisa TP1 sini ya kan Mas Faisal ya, bisa TP1 Yep. sini atau jenengan 16 apa 16 berapa Ren lupa. 618 Nah 1618 tuh di sininya 1618 ya lali bro atau tradingnya itu salah satunya. Ini contohnya Wena di sini sel di apa ada inside bar untuk entry triggernya. Nah tapi ya jangan serta merta pas munggah inside bar iki trennya non dhisik kan ngono to, trennya oh ternyata 45 derajat ke bawah ini bros ya kan. Oh berarti ini kan bisa tarik apa tadi sing tadi itu ya kombinasinya. Nah di mana ini oh di 0618 di XAP nya kan ini kan. Nah kan, nah di antara 0,5 sampai 0618 ini. Oh berarti ini menjadi apa resisten ini bro. Dan di sini juga sering disebutkan tadi oleh Coach Ical ada core value gap ya kan. Nah, dia nyebut ini ada konfluennya jadi lebih wakeh gitu loh, lebih banyak ya. Jadi ini nggak bisa satu ya pola candlestick pattern ini kan, triple candlestick pattern ini inside 3 inside down ya. 3 inside down apa mengandung daripada Harami tadi gitu. Nah ini jadi key level sing bener-bener istilahnya elemen terkecil kan candlestick ya untuk triggernya kita entry trigger. Nah ini juga sama bro, ini juga sama ini ya, ini motor ya ini ya kan Harami berarti kan. Nah, dia nyikat ini ya kan, nyikat ini. Nah kita sell stop di sini, stop loss di sini, itu jadi entry trigger juga ya di H1 nya. Kalau masih kurang kecil jenengan bisa cari lagi di M15 untuk entry time frame misalkan. Ini juga tadi. Jadi lihat trennya dulu gitu loh. Ya itu ada pertanyaan nggak di sana? aman Ya. Ya kayak misalkan aku sering ngomong bahwa apa? Double top ya ini ya. top Double top itu sering jadi paling gacor di gold misalkan. Nah, itu kita cari juga. Nah, ini tapi ada gap up namanya ini gap up. Ini apa Mas namanya? Pin bar ini. rekening tar Ah, ya, pola patternnya kan triple. 3 ya. 3 candle kan. Apa tadi? Evening star kan? Evening star. Tapi untuk single candlenya ini namanya pin bar. timbar Ya, jadi kan ada 1, ada 2, ada 3. Kalau 3-nya ini berarti evening star ya. Ini evening star. Kalau ini namanya pin bar. Pin bar itu dari Pinocchio bar. Semakin tinggi Pinocchio-nya, ini kan ekornya, Bro. Ini hidungnya. Semakin tinggi hidungnya, semakin kurang valid tuh. Berarti kan bujuk deh. Pinocchio nih ya. Nah, ini juga jadi entry trigger. Oh, di sini double top. Oh, di sini terdapat pin bar. Wah, enak sekali kita untuk entry ya kan. Nah, di Mas Faisal tadi kita nyari diskonan setelah pin bar. Ini sebenarnya langsung entry bisa untuk apa istilahnya? Apa ngono ini ngarane? Agresif. Renda agresif. Nah, bisa langsung sell di sini, stop loss-nya di mana? Di sini. Nah, langsung di bawah weak pin bar-nya ini. Nah, kalau nunggu konfirmasi lagi, berarti nunggu konfirmasi pakai apa? Pakai triple candlestick kan, pola 3 kan. Nah, ini evening star berarti kan. Itu kita bisa diskon di candlesticknya ini ya, yang apa? Bearish Harami kan ini. Marbosu. Nah, Marbosu. nah 50%-nya. Ah, pas 50%, bener kata Coach Ical. Ya kan? Itu bisa nyari diskonan. Nah, ada tipe-tipe sih nyari diskonan. Nah, nyari titik koreksi. Nah, ini kan berarti nek mbok zoom in ke M5 atau ini berarti kan partisipasi sebenarnya, ya kan? Kemudian ini berarti major trendnya di M5, tapi ojo ke M5 rek. Ini berarti secondary ini kan gitu. Jadi M5. Jadi
nyari koreksinya di 0,5 atau 0,5 sampai 0,618 lah ya gitu ya. Stop lossnya di sini. Nah, itu nyari tipe yang nyari diskon. Sebenarnya kan ada 3 tipe tuh, nyari diskon sama agresif. Ya. Ada yang kalau nyari diskon kan buy limit berarti kan? Sell limit ya, kalau nyari diskon sell limit berarti. Ada yang buy stop dan ada yang kalau yang tadi tuh yang kini kan berarti market order toh, ya. Terus yang ada sell stop gitu kan. Ada yang buy limit, sell limit di sini. Nah, gitu. Nah, terus di sini juga ada, misalkan di sini. Misalkan ini belum tahu patternnya ya. Ini kalau H4 ini bisa jadi ini double top lagi ya, kisanak ya di sini. Ya, kelihatan ya. Terus di sini terlihat ada, ingat, teori itu tidak seindah ini ya, tidak seindah kenyataannya ya. Kenyataannya jebriwang ya. Nah, ini ada mother candle. Mother candle-nya ternyata seperti ini, guys. Ini juga wes percaya aja. Ini kadang disebut mother candle ya. Kayak gini. Artinya ini doji sini ini di dalamnya doji inilah. Ini juga berarti inside bar, bro. Nah, entry-nya di mana gitu loh. Setelah apa teman-teman? Setelah dia break sini. Ya, stop loss di sini. Ya, entry musel di sini, bro. Ini. Stop loss di sini. Nah, kita dapat lumayan ya. Stop loss-nya berapa? Berarti kalau sekitar situ ya. Ini ya stop loss-nya 150 pip. Ya, dapatnya 300 pip. Ya, 1:1 lumayan lah, 200 pip ya. Bahkan ada gap di sini. Nah, kayak gini-gini engulfing. Ini apa? Ini apa, Mas? Bullish engulfing. Ya, bisa disebut itu, bisa disebut juga outside bar ya. Outside bar. Engulfing, benar. Engulfing yang pertama tadi. Bisa disebut juga outside bar. Oke, terus ada. Nah, ini sebagai ini juga ada apa? Pin bar. Pin bar lagi nih. Pin bar ini juga menjadi entry trigger. Ya. Ngerti ya pin bar? Ini hidung. Ini Balikannya Pinocchio. nah, ini apanya ini ya? Buntutnya. Kayak gitu. Stop loss di sini aman. Tapi ingat harus pakai konfirmasi dulu ya. Oh, ini junam juga bahaya ya. Trennya bahaya. Nah, kita lihat H4-nya gimana. Oh, bahaya. Ini bejo-bejia ya, kita lihat kok pasnya ini. Jangan ditiru kalau kayak gini. Kecuali ada fase ya, mungkin fase Dewi Chang'e, full moon, new moon, atau apa gitu ya. Boleh kayak gini. Tapi kalau nggak ada trigger lain, pendukung lain jangan. Nah, tapi paling banyak enak tuh jenengan nyari itu di M15 kan, untuk entry trigger kan kita di elemen terkecilnya. Nah, sebenarnya inside bar ya kan, inside bar yang kayak gini nih. Misalkan gini kan inside. Biasanya kan ini spinning top kan. Ini itu reversal atau continuation, tak tanya. Halo? Apa ya? Pembalikan atau continuation? Bukannya tergantung arah trennya toh? Gimana? Ini inside bar itu untuk pembalikan, reversal atau penerusan? Reversal? Reversal. Ya. Nah, tepat, lumayan tepat. Ini sebenarnya bisa double agent. Tapi kalau secara teori aslinya itu memang biasanya dipakai untuk reversal kayak tadi ya. Kayak gini ini inside bar misalkan. Nah, kita nyari reversalnya misalkan bearish itu ya inside bar, terus nyari peluang untuk buy-nya. Tapi juga bisa untuk continuation. Inside bar itu lebih ke kayak bias ngono ya. Inside bar itu gimana tadi ya? Windows ini ya. Nah, inside bar itu ini
Harami itu masih masuk inside bar sebenarnya. Ya. Bullish Harami atau Iya. buy Harami? Jadi inside bar itu dalam kondisi misal di pattern tertentu itu kan masih bias lah istilahnya. Jadi harus konfirmasi dulu. Ini langsung dikatakan reversal pun yo belum valid reversal, bahkan bisa continuation juga. Betul Mas Faisal. Jadi ketika kita gagal, misalkan trennya kan lagi gini ya, ya kan? Berarti kan peak terus overdraft gitu ya. Nah, kita kan nyoba di sini kan, berarti di trough-nya gini, kita nyoba untuk nge-buy misalkan ya, nekat gitu. Dan ada ini apa inside bar misalkan, lah gagal, ya kita ya gimana? Kita ya langsung stop loss, tapi stop reverse namanya, stop terus reverse. Balik. Kita following trend terus. Nah ini juga bisa dilakukan ketika trennya itu gagal. Jadi kan gini, misalkan ini dari posisi pembalian arah ini ya, mau kita gini kan, tapi gagal, ya kan? Rencananya kan pasti sell ini ya, sell stop di sini kan. Nah ini gagal, naik, nggak ngebreak ini blast, naik, nggak pernah ngebreak ini, jadi nggak pernah stop loss Mas Faisal. Justru dia ke atas. Nah kita bisa pakai peluang ini untuk buy stop atau langsung buy market. Ini kebiasaannya di Harami kayak gitu. Misalkan di sini mau counter sell, mau nge-buy kan counter trend, ya kan? Nah ini enaknya tak jelaskan cat tadi ya. Mana iyalah adalannya tadi. Kita cari contoh. Nah ini ada contoh langsung M15 nya. Ini bu candle ya kan? Ya enggak? Iya, buat anak. Ya kan? Nah, Ini trennya kan masih bullish ki. Ya enggak? Oh ini ada inside bar. Ada inside bar guys. Terus ini over apa ini? Overbook. Overbook. Oh, kita cari peluang sell ini berarti kan? Sell. Apa sell stop nok ini. Ya kan? Oh, ternyata gak kesentuh. Ya. Cuma ungki teko kene, ya kan? Loh kok malah munggah? Lah kok malah naik ya toh? Ini gendeng apa naik kan? Nah, berarti kita itu bukan stop reverse ya, karena kan memang belum kesentuh sama sekali di sini. Ya. Nah, di sini kita buy. Ya, buy, guys. Di closing price-nya ini kita buy. Nah, oke kita cuan. Kaya raya kita. 400 pip, 450 pip, guys. Stop loss-nya di mana? Sama. Kalau ini kan stop loss-nya di sini. Nah, ini untuk buy ini stop loss-nya di sini. Ya. Stop loss-nya sekitar piro, guys? 190 pip. Oke ya, mudeng ya itu ya. Paham. Nah, yang Mas Faisal tadi nyari diskon. Ya kan? Ini kan berarti naik terus nge-break kan? Kena ini. Ada yang tipe langsung buy stop di sini. Setelah ini kan kadang masih kocok-kocok gini kan. Nah, Mas Faisal tuh langsung ini. Apa yang saya agresif di sini. Rendra agresif juga langsung break langsung beli. Ternyata ditarik turun dulu, guys. Ditarik turun dulu ini kan, ditarik turun dulu ini. Nah, ini sampai sini 50%. Nah, ini Mas Faisal oke, dapat pip banyak. Rendra ndredeg sporty kok gini. Dan mudun lagi nih. Gue udah stop loss. Nah, ternyata alhamdulillah naik lagi. ini cara spesial pembacaan kedua mudunnya double top gitu. Iya kan? Nenek Mas Faisal tenang dia ke sini, tarik dulu. Berapa ini koreksinya? 50%, Bro. Nah,
Gini. 10%. 118. Nah, 0618 bisa 0618 sampai 0,5 ya. Nah, ini dapat Mas Faisal. Nyari diskon. Nah, itu enak sekali juga itu teman-teman, nyari diskon. Tes, nyari diskon. Nah, baru bayar. Lah. Nah, itu yang dimaksud. Ya, ngono kurang lebih seperti itu Coach Ical ya. Iya, gitu. Full margin. Full margin. Ingat, stop loss di sini. Senang jari di situ. Mas John. Siapkan. Jadi ini pola candlestick Harami. Oh, ini inside bar guys ya, karena nggak nembus ini ya. Inside bar yang dipakai untuk continuation. Nah, ini salah satunya ya. Inside bar yang dipakai untuk continuation. Nah, kalau ini juga inside bar. Ini ya, inside bar ini juga. Tapi dipakai untuk pembalikan. Yang ini ya. Yang ini untuk continuation. Itu kadang kalau kita agresif, makanya sangat tidak dianjurkan hidup-hidup konsolidasi ini langsung kita sell, mampus bos ya. Yang sing dimaksud breakout yang bener itu kita tahu NTK levelnya dulu ya kan, modalnya di mana ya, di sini kalau mau sell. Nah, ini nggak kejemput ya wis, berarti kita continuation. Uang trennya juga gini kok ya kan, trennya tuh bullish guys. Ini pasti dihampatnya gini nih kan. Nah, sip, itu ya wis. Ada pertanyaan? Oke. Aman. Lanjut minggu depan. Ya, kita sudah jam Udah berapa jam udah? berapa ini ya? Oke. 2 jam lebih. Kurang lebih itu untuk key level. Nggak ada pertanyaan dari Madara Uchiha tadi, Sony. Mas Sony harus ono, wah ini namanya Mas Sony ini nama-nama direktur ini, harus Iya, ono. dene Harsono Kepeten bobo ngesing gitu ya percaya gue. Ayo di closing Ren, aku pengen di closing nanti Rendra. Oke, sekian perjamuan pengetahuan kita ya, membahas teknikal juga kedepannya ini harga mau kemana ya. Mungkin ada yang disampaikan dari Coach Ropiun ya dari segi fundamental. Halo? Ya guys, mungkin kita ini close dulu. Lanjut ngopi basra kayak ini. Iya gitu. Gak apa, aku mau set, tapi aku belum cek WA ya. Di WA namanya Barat oke. Cek bentar ya, nggak cek WA cek. Ya aku kayak mampir bahasa sih. Ya nanti kalau aku dapat token ke sana lah ya. Akhirnya wis token ya Jarono. Aku kan token gue nek ora. Salah iku bule coach re waduh. Iya iki lho. Makane Rendra tek di studio, kok di studio lah yo. Iki enak.